Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hovifah Kurniadewi dari Sosiologi 2018A ingin menjelaskan tentang hiperrealitas Jean Baudrillard. Sebelumnya, saya telah membuat PPT ini agar pembelajaran teori postmodern lebih mudah untuk dimengerti dan dipahami, khususnya pada teori Jean Baudrillard. Sebelum kita membahas tentang hiperrealitas Jean Baudrillard, kita terlebih dahulu belajar tentang karya dan gagasan Jean Baudrillard terlebih dahulu agar mudah untuk dipahami. Jean Baudrillard terkenal dengan tokoh postmodern yang paling radikal dan menyentak. Karya awalnya melibatkan kritik Marxis terhadap masyarakat konsumer. Baudrillard mempunyai karya yang pertama yang berjudul The Mirror of Production. Baudrillard memandang pendekatan Marxis sebagai pantulan citra dari ekonomi politik konservatif. Pendekatan Marx syarat dengan berbagai pemikiran konservatif, seperti kerja dan nilai. Lalu, Baudrillard juga mengartikulasikan gagasannya tentang pertukaran simbolis. Pertukaran simbolis adalah suatu alternatif yang melibatkan siklus, seperti mengambil dan mengembalikan, memberi dan menerima. Begitu terus tanpa henti. Gagasan pertukaran simbolis tersebut merupakan sebuah program politik yang diarahkan pada penciptaan suatu masyarakat yang dicirikan oleh pertukaran. Contohnya, Baudrillard bersikap kritis terhadap kelas pekerja dan bersikap positif terhadap golongan kiri baru. Namun, tidak lama kemudian, Baudrillard meninggalkan semua tujuan politik. Analisis Jean Baudrillard terbagi menjadi dua, yaitu masyarakat kontemporer dan dunia postmodern. Masyarakat kontemporer pada pandangan Baudrillard tidak lagi didominasi oleh produksi, tetapi lebih tepatnya oleh media, dunia hiburan, dan industri pengetahuan. Masyarakat berubah dari masyarakat yang didominasi oleh mode produksi ke masyarakat yang didominasi oleh kode produksi. Tujuannya juga telah beralih dari sistem eksploitasi dan keuntungan ke dominasi oleh tanda dan sistem yang menghasilkan kedua hal tersebut. Sedangkan dunia postmodern adalah sebuah dunia yang dicirikan oleh peleburan yang dibedakan dari ledakan sistem produksi, komoditas, dan teknologi yang mencirikan masyarakat modern. Dunia postmodern dideskripsikan sebagai dunia yang bercirikan simulasi. Ciri dunia postmodern menurut Jean Baudrillard terdiri dari 3, yaitu simulasi, simulakra, dan hiperrealitas. Simulasi adalah penciptaan suatu kenyataan berdasarkan model konseptual, sehingga sulit dibedakan mana yang nyata dan mana yang menstimulan. Contohnya, meleburnya TV ke dalam kehidupan dan meleburnya kehidupan ke dalam TV, sehingga membentuk sebuah sistem yang berputar-putar
dan melingkar tanpa awal dan akhir. Yang kedua, simulakra. Simulakra adalah suatu peristiwa yang telah menggantikan pengalaman atau reproduksi objek, atau juga bisa disebut peristiwa. Yang ketiga, hiperrealitas. Hiperrealitas adalah sebuah realitas yang dikonstruksikan oleh suatu produksi yang melampaui realitas aslinya. Contoh, media telah berhenti dari menjadi pantulan realitas, tetapi menjadi realitas itu sendiri, atau bahkan telah nyata daripada realitas itu sendiri. Dari ketiga ciri tersebut, memunculkan suatu kata inersia. Inersia adalah istilah untuk menggambarkan keadaan massa yang dikelilingi oleh media, simulakra, dan hiperrealitas. Baudrillard menyatakan manusia telah ditakdirkan untuk hidup dalam dunia simulasi, hiperrealitas, dan leburnya segala sesuatu ke dalam lubang hitam yang tidak akan bisa dipahami. Kellner juga menyatakan pendapatnya, yaitu akselerasi inersia, leburnya makna dalam media, meleburnya sosial dalam massa, leburnya massa ke dalam lubang hitam nihilisme, dan tanpa makna. Demikianlah pandangan postmodern Baudrillardian. Sekian pemaparan teori Jean Baudrillard dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.